Baik, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 17 Agustus 2025. Hari spesial untuk Indonesia ya. Hari ini 17 Agustus ya. Dan malam ini kita ada promo spesial Merdeka 2025. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Apabila belum, link ada di deskripsi ya. Ini hanya sampai dengan tanggal 18 Agustus. Bundling Bulls Hunter dengan layanan investing PIR dan PIRS masing-masing bundling ya. Ini masing-masing dapat 12 bulan dengan diskon 3 juta. Anda bisa cek di deskripsi ya. Silahkan Anda pelajari apabila Anda membutuhkan dan Anda memang sudah berencana menunggu promo ya, silahkan manfaatkan. Ini kuotanya tersisa yang hampir habis. Ini bundling PIR ya dengan Bulls Hunter. Untuk PIRS masih 4 ini malam ini ya, nggak tahu nanti besok pagi atau mungkin siang mungkin sudah berbeda. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau join bisa melalui website agar bisa lihat kuotanya ini masih bisa atau tidak, masih ada atau tidak. Seperti itu. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini promo termasuk promo terbesar setahun sekali ya, 17 Agustus. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan ISG dan juga saham yang sudah dikonsultasikan di kolom komentar. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Ftalk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini hari Minggu ya. Hari Minggu seperti biasanya ada stock call edisi hari Minggu. Walaupun besok libur, kita tetap memberikan apa yang seharusnya diberikan ya, walaupun besok libur tetap untuk Bapak Ibu persiapan di hari Selasa ataupun perdagangan minggu depan, maksudnya perdagangan selanjutnya ya. Jadi bisa kita lihat bahwa ISG sudah mencapai level 8.000 atau level tertinggi baru setelah mencapai level tersebut mengalami koreksi ya. Sebenarnya target kami belum tercapai secara utuh ya, karena target kami di 8.048 untuk wave 1 ya, dan kemarin pun sebenarnya harusnya ada koreksi meretest dulu di 7.200 ini merupakan support yang belum diuji sampai dengan saat ini ya. Jadi kita harus waspadai dengan adanya kenaikan yang terlalu cepat ini. Kita juga harus tahu bahwa konsekuensinya bisa turun juga cukup dalam nantinya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di penutupan terakhir, ini candlenya cukup mengkhawatirkan untuk daily ya. Di daily ada potensi penutupan gap terlebih dahulu ya, di 7.800 ini ada gap terbuka dan support yang harusnya bisa menjadi target koreksi jangka pendek sebelum target 8.048 ini dapat dicapai ya. Tapi kita akan lihat nanti. Yang jelas ini ada gap support yang terbuka dan juga beberapa support yang seharusnya diuji karena sebelumnya jadi resist ini juga belum diuji. Nah, inilah harus kita waspadai. Pesan dan strategi kita ke depan ya, terutama untuk trading. Kalau misalkan kita melihat kondisi market yang sudah dalam kondisi bullish seperti ini, memang kita harus bisa memaksimalkan apapun yang diberikan oleh market ya. Jadi kita meningkatkan posisi kita. Jadi ini private trading room sangat agresif ya. Dalam beberapa minggu terakhir ini sangat agresif demi untuk mengejar kinerja ya. Positif pasti itu adalah kita harus usahakan selalu setiap bulan positif, tetapi goals kita adalah mempertahankan posisi kita tetap di atas jauh market. Kita harus jaga itu dengan baik agar kinerja tetap memuaskan tentunya untuk Bapak Ibu member. Jadi strategi yang kita lakukan saat market bullish seperti ini adalah memaksimalkan alokasi saat ini itu masih sebatas sekitar 50 PV. 50 PV itu ada peningkatan 25 ya dari sebelumnya, jadi dari 25 menjadi 50 PV. Dan mungkin ketika nanti sudah terjadi koreksi, kita akan meningkatkan agresivitas kita menjadi 75 PV untuk sahamnya. Sisanya 25% cash. Jadi mungkin Bapak Ibu di private trading nanti akan mendapatkan banyak sekali panduan trading ya di bulan-bulan selanjutnya setelah nanti ISG sudah koreksi. Setelah koreksi itulah mungkin baru akan kita maksimalkan lebih meningkatkan posisi lagi di dalam trading seperti itu, entah itu dalam jumlah ataupun pengalokasian atau pembobotan gitu ya. Nanti kita akan ada perubahan tentunya menyesuaikan market karena strategi itu harus bisa beradaptasi dengan kondisi market.
Untuk saat ini sampai dengan hari ini, kemarin hari perdagangan terakhir, kita masih belum memaksimalkan sampai dengan 50 PV, tetapi limit kita 50 PV itu sudah pernah tercapai dalam beberapa hari terakhir kemarin gitu ya. Artinya apa? Kita harus lebih berusaha agresif untuk mencari peluang, karena jangan sampai market naik kinerja kita hanya naik dan di bawahnya. Itu yang kita nggak mau, dan kita usahakan itu untuk di private trading. Dan untuk investing ya, ini untuk Bapak Ibu yang investing, tentunya mungkin Bapak Ibu sudah melakukan akumulasi seperti yang saya sampaikan di bulan April, bahwa setiap penurunan market adalah kesempatan terbaik untuk mengakumulasi. Mungkin ada saham yang belum naik, mungkin ada saham yang sudah naik ya. Misalkan kita ambil contoh saham banking seperti BRI pun sudah naik, namun kan belum setinggi seperti yang terjadi di market secara umum. Nah, ini artinya apa? Artinya kita masih harus berusaha bersabar ya, karena investasi itu jangka panjang. Ekspektasi kita itu jangan kita tidak sesuai dengan strategi. Kita pengen investasi tapi kita ingin melihat kinerja kita dalam jangka pendek. Nah, itu yang akan menjadi sebuah ketidakselarasan antara realita dan ekspektasi gitu ya, bahwa strategi itu jangka panjang. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri untuk melihat kinerja itu di jangka pendek gitu ya. Berbeda cerita dengan private trading. Ini perlu saya sampaikan, kenapa? Karena masih sangat banyak sekali mungkin yang Bapak Ibu mungkin baru melihat market naik ini seolah-olah saham yang kita miliki itu misalkan harus naik gitu. Padahal yang naik saat ini adalah saham-saham yang dalam tanda kutip mungkin dalam kondisi yang sudah posisi yang sudah overbought ataupun dalam kondisi yang sudah bubble. Seperti contohnya grup Prayogo yang sudah kami bahas beberapa minggu terakhir ini ya, mungkin Bapak sudah tahu bahwa yang mengangkat itu adalah saham-saham konglomerat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara banking seperti Bank Sentral ataupun BCA ataupun BMRI ataupun BRI gitu ya, masih dalam kondisi yang masih underperform kalau misalkan kita compare dengan market secara umum gitu ya. Tapi ingat, investasi tidak dalam jangka pendek ya. Investasi itu bersifat jangka panjang gitu. Oke? Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kalau market saat ini sudah di angka 8.000 terus portofolio kita baru naik sedikit gitu ya, untuk investasi harus bersabar ya, karena investasi itu jangka panjang ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin ikut peer atau peers dapat jackpot di saham STA ataupun saham yang lain seperti PGO ya, karena kita sudah investasi atau merekomendasikan saham itu beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sedangkan sekarang ini kan saham itu juga sedang naik gitu ya. Jadi tidak selalu kita invest sekarang naiknya bulan depan gitu, nggak selalu juga. Jadi kalaupun kita dapat seperti itu ya kita beruntung, kita senang, kita syukuri. Tetapi ekspektasi itu harus selaras dengan strategi. Kalau jangka panjang ya wes, kita harus menunggu itu jangka panjang gitu ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham di kolom komentar. Malam Pak, setelah ISG selesai menyentuh 8.017, apakah perjalanan bullishnya sudah berakhir dan saatnya hold 100% cash, meninggalkan bursa saham sambil menunggu kemungkinan crash lagi setelah all time high, walaupun masih banyak saham yang belum bisa naik? Kalau menurut saya nggak pernah kami meninggalkan market ya. Saat pandemi, saat kondisi penurunan apapun itu, seperti yang terakhir kemarin pun di 2025 kemarin koreksi, kita tetap di market dan tidak pernah meninggalkan market, karena dari situ kita dapat mencari peluang gitu ya. Nah kemudian kalau saat ini bagaimana potensinya koreksi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bullishnya ini bahkan sebenarnya baru dimulai, karena ini wave 1 ya. Apapun penurunan nantinya, selama itu masih dalam batas wave 2 nanti adalah 7.200, itu masih dalam kategori yang wajar, koreksi yang wajar ya. Jadi bukan bullish dan bearishnya, tetapi itu adalah koreksi yang wajar. Begitu Pak menurut saya. Jadi kalau misalkan Anda mungkin bertanya, apakah kita harus meninggalkan market? Tidak pernah kita meninggalkan market. Jadi kita tidak bisa memberikan saran seperti itu ya. Karena bagi kami penurunan itu adalah sebuah anugerah dan peluang ya, bukan sesuatu yang menakutkan. Dan kita memang tidak pernah memposisikan diri untuk investing, tidak pernah memposisikan 100% cash ya gitu. Dan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena saham-saham itu kan kita hold jangka panjang
Berbeda dengan trading, kita sering 100% cash. Pernah, bahkan sering. Ya, ketika kita harus cut loss banyak, ya harus 100% kan jadinya cashnya gitu ya. Jadi kita nggak punya saham, misalkan kondisi marketnya lagi turun dan kita sulit untuk mencari peluang, ya jadinya adalah ini tergantung perspektif kita, apakah kita ini seorang trader ataupun investor. Itu tergantung sekali. Gitu ya. Jadi kalau investing ya saya kira nggak mungkin ya kita nol. Itu pasti ada posisi mungkin minimal. Tapi kalau misalkan kita trading, kita bisa 100% cash bisa, dan sering itu terjadi di private trading room ya. Baik, lanjut ya. Apakah saham CLEO menarik untuk swing? Mohon analisa TP1 dan TP2-nya. Oke, kita lihat. Kemarin kita sudah bahas ya, potensi upside-nya sekitar 11%, dan hari ini perdagangan terakhir sempat turun ya. Menarik ya menurut saya, karena secara potensi upside masih memenuhi syarat di atas 10%. Walaupun semakin hari semakin menyempit ya, tetapi sementara ini ya selama dia tidak mengalami kenaikan di atas 630 di area saat ini, menurut saya masih cukup menarik ya secara upside. Kemudian secara risk pun Anda bisa batasin di bawah 5% di 575 ya. Begitu. Sudah pernah saya bahas kemarin. Mau analisanya untuk saham BBKP Pak, untuk apa menarik untuk diinvest? Karena sepertinya laporan semester 1 2025 sudah ada perbaikan. Mari kita lihat Bukopin ya, terakhir kita bicara kinerjanya setelah apa namanya, penurunan di bawah 50 kemarin ya, di 50 maksudnya. Kita sudah pernah bahas itu ya. Apakah sekarang ini menjadi like invest gitu? Kita cek bagaimana perkembangannya. Oke. Baik, secara overall masih sangat jauh dari kelaikan investasi kami, karena ini masih, pertama rugi, kedua ya growth-nya mohon maaf ya tidak tumbuh gitu ya. Kemudian kalaupun kita bicara profit bottom line, maksudnya ini sini kan dua kuartal terakhir ini atau 1 semester terakhir dia positif bottom line, tetapi secara operasional dia negatif gitu. Yang kita harus tahu itu, kalau misalkan kita bicara pilihan sekarang ini sangat banyak sekali Pak untuk investasi di saham perbankan gitu, yang lain yang lebih baik, lebih sehat, lebih mungkin buat saya lebih nyaman untuk kita pegang gitu ya. Kalau seperti saham Bukopin ini menurut saya itu trading only gitu ya, jadi tidak tumbuh, rugi, mau itu cari apanya ya. Yang kita bisa cari hanyalah kenaikan harga sahamnya saja ya. Kalau cuma kenaikan harga saham atau teknikal yang bisa kita harapkan, berarti artinya adalah saham ini hanya untuk trading, bukan untuk investing ya. Karena investing itu bicara jangka panjang. Bicara jangka panjang kita harus nyaman megangnya. Kalau kita nyaman dan aman, merasa aman megangnya, ya kita bisa menahan saham tersebut dalam jangka panjang. Kalau kita tidak melihatnya rugi, ya terus terang kalau saya ya, mungkin Anda bisa, tapi kalau saya nggak bisa gitu ya. Saya akan kepikiran uang saya, menaruh uang di perusahaan yang dalam tanda kutip tidak sehat ya, pertumbuhannya tidak baik, tidak sesuai dengan kriteria saya akan was-was dan cenderung akan tidak kuat menahan saham tersebut gitu. Sedangkan saat ini kalau Anda cari saham perbankan ya banyak sekali yang bisa Anda beli gitu ya. Kenapa harus Bukopin gitu ya kan? Kalau kita investasi itu kita dihadapkan ratusan pilihan dan kita harus memfilter itu ya, mana yang terbaik yang bisa kita beli dari sisi fundamental dan juga dari sisi teknikal harga saham yang belum naik gitu kan. Jangan sampai kita hanya terbuai karena harga nominalnya murah. Harga nominal murah, mohon maaf ya, banyak sekali sekarang ini saham yang di bawah 50 pun ada gitu ya Pak. Jadi mohon maaf, jadi kalau misalkan semester 1 terlihat bagus, hanya terlihat bagus, tidak bagus menurut saya. Seperti itu komentar saya. Silahkan Anda boleh berbeda. Mau analisa saham IOTF untuk swing, apakah menarik di harga saat ini? Oke.
Baik, minggu lalu sempat naik ya ini ya. Dan sudah mencapai target seperti ini dari resist 0,3. Sepertinya ya, kita akan lihat 0,3-nya apakah sudah kena atau belum. Nah, ya. Hampir tercapai karena ini sedikit ada penyempitan. Ya, penyempitan. Jadi kita lihat di sini ada penyempitan yang secara teknikal kemungkinan ini ruang geraknya ini cukup lebar. Tetapi sayangnya memang sudah baru saja naik. Kalau untuk swing mungkin harus nunggu turun lagi ya menurut saya gitu. Kita lihat time frame H1 ya, mungkin lebih jelas. Nah, ini ya Anda bisa tunggu di 97 di bawah 100, sekarang harga 105. Coba tunggu di situ. Kalau dia bisa rebound, Anda bisa ikutin dengan stop loss 96. Untuk TP-nya masih berkisar di 115 sampai dengan 125 untuk swing. Tolong bahas BMTR Pak, bahas apa di trading atau investing, teknikal atau fundamental, silahkan dilengkapi ya. Kalau seperti ini saya tidak bisa jawab ya. Malam Pak Yef, semoga Pak Yef sudah sembuh ketika membuat konten ini. Alhamdulillah sudah sedikit membaik ya, tinggal sedikit ada batuk-batuk biasa ya. Gitu. Pak Yef mohon analisa saham ADMR untuk swing trading, base entry, TP dan SL-nya. Terima kasih banyak Pak Yef, semoga semakin mengalir deras. Amin ya rabbal alamin. ADMR untuk swing trading base entry. Oke, kita lihat dulu apakah sekarang ini sudah oke atau belum untuk kita beli. ADMR ini kalau nggak salah terakhir kita trading juga ya. Sepertinya tidak berhasil ya. Kita akan bicara realita ya di sini ya. Kita beli di harga 1100. Kita beli. Ini kita harus memberikan apa adanya ya ketika kita trading itu akan mengalami hal yang seperti ini ya. Ini kita akan jelaskan cara perjalanan kita. Oh, kalau seperti ini kita harus cut gitu ya. Nah, ini ya kita sempat beli supaya apa namanya Bapak Ibu juga bisa menjaga ekspektasi juga, karena kan seringkali yang ditanyakan, terima kasih Pak, saya profit Pak, terima kasih Pak, saya sudah mendapatkan keuntungan dari PTR ya. Kita akan bicara ada yang seperti ini. Kita beli ini untuk edukasi ya. Kita beli di tanggal 4 Agustus di 1145. Saat kita beli kondisinya seperti ini ya. 1000, karena saya juga review gitu ya. Kondisi seperti ini. Kita belinya nggak salah ya, di support. Oke. Di support area konsolidasi. Yang mana saat itu konsolidasi ini belum terjadi secara sempurna. Ya, setelah kita beli apakah dia turun? Tidak. Setelah kita beli dia sempat naik. Tapi sayangnya naiknya tidak mencapai TP. Kita beli di 1145 ya, di sini ya. Nah, ini sempat naik ke atas tapi tidak bisa melewati ya. Ini namanya false breakout. False breakout berarti kita harus apa? Kita harus cut loss. Ya, karena setelah itu ya, setelah itu dia turun ya, maka muncullah instruksi men sell seperti ini untuk edukasi ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu, oh di PTR itu bisa di seperti ini ya. Kita jual di tanggal 6 ya, kenapa? Karena dia ke bawah support dan ini terjadi penurunan ya setelah itu ya. Oleh karena itu kita perlu mengeksekusi dalam kondisi yang tidak profit. Nah, bagaimana sekarang ini? Apakah sudah layak untuk kita buyback? Misalkan kita mau buyback, gitu ya. Kalau tadi pertanyaan mau beli, ya, base entry-nya di berapa, gitu ya. Oke, kita bicara secara teknikal jangka pendek, ini daily ya. Secara daily, sebenarnya saham ini dalam tren turun ya. Tren turun jangka menengah. Tapi untuk jangka pendek, dia uptrend. Dan uptrendnya ini sepertinya sudah masuk ke fase akhir. Apa itu artinya? Fase akhir ini berarti sudah memungkinkan saham ini untuk melanjutkan tren jangka menengahnya kembali atau turun. Nah, tentunya dalam tren turun pun kita masih bisa swing trade. Ya, masih kita bisa manfaatkan apabila terjadi naik di dalam tren turun atau pullback bahasanya. Nah, kita bisa tunggu. Ini kita bicara best price ya, best price dari teknikal jangka pendek menengah ya. Best price menurut saya di 920. Ini masih agak jauh, tetapi bisa Anda tunggu. Kenapa? Kalau kita melihat dari penurunan ini cukup terjadi penyempitan sudut ya. Jadi ini bisa terakselerasi penurunannya ini.
ya, bisa di 985. Tetapi kalau Anda bertanya best price, saya akan menjawab di 920. Kenapa di situ? Itu ada 0,6. Setelah 0,6 nanti tercapai, dia bisa rebound dengan poin di 11.15, ya, di atas 1000, ya. Oleh karena itu secara risk akan di minimum, ya, kita bisa minimumkan, secara upside bisa maksimal. Oke, seperti itu. Cukup ya. Lanjut. Mohon analisa CITA untuk investasi. Apakah bijak untuk masuk di harga sekarang? Berapa target yang ideal untuk akumulasi? Berarti kita cek dulu ya bagaimana fundamentalnya, apakah memenuhi syarat investasi atau tidak. Oke, ini adalah perusahaan bauksit, ya, secara ini komoditas. Dan ini secara terjadi penurunan di kinerja bauksit, itu turun, ya, secara komoditas saat ini. Jadi kalau kita bicara kinerja saat ini, ya, kita tidak bisa berekspektasi apa-apa karena siklusnya masih turun. Meskipun kita melihat di sini profitabilitasnya masih cukup layak, tapi growth-nya kurang. Jadi untuk saat ini menurut saya lebih ke trading, ya, untuk saat ini. Dengan catatan saham ini memang dalam kondisi yang ada transaksinya, karena Anda bisa lihat secara historical saham ini kadang nggak ada transaksinya. Bagi sebagian orang mungkin yang mungkin dananya cocok, ya bisa, tetapi sekali lagi kalau kita beli terlalu banyak di saham seperti ini bisa berakibat fatal seperti ini misalkan, ya, dipelorotin seperti ini. Kenapa? Ya mereka akan tetap menjaga mereka punya barang yang floating di market. Gitu. Kalau saham itu dipegang karena investasi itu biasanya setelah dibeli, kemudian barang beredar semakin sedikit, mereka akan cenderung menurunkan agar barang-barang yang dipegang oleh retail ini keluar. Seperti itu biasanya. Oleh karena itu memang kalau kita mau trading itu kita harus pandai menghitung berapa besar sih saham ini dan kita kira-kira cocok apa enggak saham ini, gitu ya. Itulah yang kita lakukan di private trading room, ya, supaya semua orang bisa ikut beli tetapi tidak mengganggu pergerakan, tidak mengganggu atau tidak menggoreng harga saham tersebut. Jadi untuk investasi sementara ini memang untuk bauksit belum, ya. Lanjut. Malam Pak, mohon analisa saham RAJA untuk jangka menengah, untuk TP1 dan 2 dan SL-nya di harga berapa? Terima kasih Pak F dan tim, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih doanya. Oke. Oke, Raja terakhir breakout, ya, dan balik, ya. Ini agak-agak membingungkan juga ini pergerakannya. Memang seperti ini, ya, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, tapi secara tren dia naik. Oke, kita akan coba cari level entry yang mungkin secara risk akan lebih rendah dan memungkinkan untuk saat ini. Ya, kita akan bicara 0,3 dari wave terakhir. 0,3 saat ini berada di harga tersebut, ya, tetapi akan menjadi best price jika dia bisa turun ke bawah 2790. Itu possible secara teknikal, ya, untuk Anda dapatkan karena kemarin dia false breakout. False breakout mengindikasikan potensi konsolidasi. Dengan begitu, kita harus berusaha menunggu dia di support konsolidasi atau bisa di trendline yang jangka menengah ini, ya. Jadi ini mungkin bisa jadi konsolidasi beberapa saat sehingga kita ketika ruang itu menyempit, kita bisa tetap profit dengan persentase yang maksimal di area konsolidasi itu, ya. Nah, ini saya perkirakan ada di area 2790 sampai dengan 2690. Jadi kalau Anda bisa buy on weakness di sini, Anda bisa stop loss di 2590 dengan target profit mungkin di harga 2900 dengan area yang paling kita bisa lihat saat ini untuk jangka pendek di 3100.
Tolong bahas NELY apakah layak invest? Kalau layak harga saat ini apakah sudah bisa dicicil? Oke. Oke, invest ya. Kita akan bicara investasi. Berarti fundamentalnya dulu dilihat. Oke, secara growth ini terjadi penurunan, tetapi mungkin ini adalah koreksi ya. Ini pertumbuhannya menurut saya masih cukup baik ya. Ini cukup signifikan beberapa tahun yang lalu ketika 2023 itu ini rekor revenue di 500 miliar ya, dan dengan laba bersih di 200 itu profitabilitasnya cukup tebal ya. Kemudian kita lihat di sini terjadi penurunan di 2024, koreksi revenue-nya turun 6%, tetapi secara profitabilitas di sini saya rasa untuk operasionalnya dia turun tipis ya. Jadi masih dalam kategori yang wajar. Kemudian di 2025 ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ini yang menjadi catatan. Jadi ketika kita lihat fundamental seperti ini ya, terjadi koreksi 2 kuartal berturut-turut, kita harus cek harga sahamnya ini saat ini kondisinya sudah di atas atau masih di bawah. Apabila masih di bawah alias belum naik dalam beberapa tahun terakhir, padahal fundamentalnya sebenarnya growth, nggak apa-apa. Tetapi yang jadi masalah adalah harga sahamnya sudah naik, ya, harga sahamnya sudah naik, fundamentalnya sedang turun. Itu yang kita hindarin. Nah, kita cek ya. Nah, harga sahamnya ini untuk NELY ini sudah terapresiasi di 2023. Dan terjadi koreksi ini juga sudah terapresiasi. Jadi kalau kita invest saat ini sebenarnya kita harus bisa melihat berapakah kira-kira koreksinya ini. Ya, kalau kita lihat secara historikal, saham ini cukup patuh dengan EMA ya. Di sekarang ini di bawah EMA. Jadi kalau mungkin fundamentalnya ini koreksinya tidak berlanjut alias terjadi recover di beberapa kuartal ke depan, saya rasa menarik ya untuk invest gitu. Kenapa ini polanya ini masih naik ya sebenarnya. Ini koreksi jangka pendek menengah. Anda bisa akumulasi sampai dengan 288 di harga saat ini. Anda bisa akumulasi sampai dengan 292 dengan catatan ya, Anda harus pantau, dan ini akumulasinya harus bertahap ya, tidak boleh beli langsung bulet-bulet gitu ya. Misalkan saya mau beli 100M, saya beli 100M langsung gitu. Kita belinya bertahap ya. Kita beli bertahap, jangan sampai langsung beli bulet-bulet. Ya, investasi itu belinya bertahap, akumulasi. Jadi akumulasinya itu di bawah 350. Kenapa? Karena secara teknikal dia memungkinkan masih akan turun ke 286. Tetapi jangan menunggu 286 baru beli. Kenapa begitu? Khawatirkan tidak sampai ke sana harga sahamnya sudah balik. Gitu ya. Makanya itulah belinya bertahap. Oke. Lanjut ya, Pak Yusuf bahas saham JARR. Nah, ini tidak bisa saya jawab sekarang ya, silahkan dilengkapi ya untuk bahas apa trading, investasi, teknikal, fundamental, silahkan ya. Semoga cepat sembuh Pak, terima kasih doanya, alhamdulillah sudah membaik, alhamdulillah ya. Puji Tuhan Pak Yusuf sembuh total dari semua penyakit, amin, terima kasih doanya. Saya sangat senang banyak didoakan dengan Yeftalk ini, saya menjadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan dapat mendapatkan doa-doa seperti ini merupakan sebuah kebahagiaan buat saya, bisa bermanfaat dan bisa didoakan ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendoakan. Saham Harum lebih menjanjikan untuk kedepannya. Saya ini tidak bisa komentari ya, ini adalah statement bukan pertanyaan ataupun konsultasi. Kuasa Allah Pak Yusuf, lekas sembuh dan senantiasa sehat walafiat. Amin. Terima kasih doanya sekali lagi Bapak Ibu semua yang sudah mendoakan saya, baik dalam komentar ataupun doa-doa yang Anda ucapkan dalam hati. Terima kasih sekali, semoga doa-doa itu terkabulkan. Untuk Bapak Ibu juga selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan ya, diberikan selalu kebahagiaan, karena itu adalah yang utama yang kita cari dalam hidup ini ya. Investasi dan lain-lain itu hanyalah support. Kalau kita bisa berhasil di situ, kita juga ikut bahagia. Yang lebih penting adalah kesehatan, karena dengan sehat kita bisa menikmati apa yang kita usahakan dalam hidup ini ya. Itu dulu yang dapat saya sampaikan di. Oh ya, lupa untuk promo Merdeka ya, jadi silahkan bagi Anda yang ingin join Peers dan Bulls Hunter ya, banding. Kalau Anda pengen tahu lebih dalam, Anda bisa buka dulu ya. Jangan sampai Anda hanya ngeliat promo kemudian join, ataupun hanya karena promo Anda join. Jangan sampai, Anda harus butuh dulu. Kalau sudah butuh dan kebetulan ada promo, Anda bisa manfaatkan
ya, dan jangan dipaksakan ya. Kalau dirasa ini terlalu besar untuk Anda ya, terlalu memberatkan Anda, jangan ya. Bagi yang mungkin cukup dengan Yeftalk ini gratis, Anda bisa konsultasi di Yeftalk ini ya, tidak perlu join layanan Yef Advisor gitu ya. Tetapi kalau misalkan Anda memang sudah membutuhkan dan mampu untuk mengikutinya, ya silahkan ya. Masa saya mau halang-halangi orang? Silahkan di deskripsi ya untuk website, Anda bisa juga dicek di website ataupun di admin WA, besok pagi akan dibalas. Ini cuma sampai besok ya, tanggal 18 Agustus 2025. Besok masih libur, jadi mungkin sedikit slow response, dan tapi ini kuota mungkin akan selalu diupdate ya gitu. Baik, terima kasih untuk Yeftalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.